Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yang hari ini punya hajat, punya keinginan, punya niat apapun itu, insya Allah saya doain semoga Allah kabulkan itu semuanya. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, kemurahan rezeki, hidup barokah. Yang hutangnya banyak, insya Allah saya doakan semoga Allah melunasinya. Yang banyak masalah, kesulitan, semoga Allah angkat kesulitannya. Yang rezekinya sulit, insya Allah Allah luaskan rezekinya. Tapi jangan lupa ya teman-teman semuanya, saya tuh selalu ingatkan ya bahwa ketika kita itu meminta sesuatu pada Allah, keinginan kita itu jangan lupa minta ampunan Allah. Minta juga ampunan Allah teman-teman, karena itu kuncinya. Ketika Allah sudah ampuni, insya Allah semuanya itu akan akan mudah, semuanya akan dibimbing sama Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan yang paling penting sebenarnya dalam hidup itu bagaimana kita menyadari sepenuhnya bahwa kita ini banyak dosa dan kita tuh benar-benar minta ampun sama Allah. Ketika kita sudah fokus diminta ampun sama Allah dan berusaha bagaimana benar-benar kita mengharap ridhonya Allah, insya Allah itu semua kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Ya teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur ya. Tetap selalu saya sampaikan dan saya nggak bosan. Saya selalu mengingatkan kepada diri saya juga pribadi ya, kepada teman-teman juga semuanya yang menonton video ini, jangan lupa bersyukur. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Apapun kondisi kita, lagi sedih, lagi susah dan segala macamnya ya, harus bersyukur. Selalu saja katakan, alhamdulillah ya Allah, aku sehat, alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah, aku kaya, alhamdulillah ya Allah. Semua katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Karena rahmat, anugerah, nikmat Allah itu lebih banyak kita terima dibanding kesulitan yang kita alami. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana ya agar kita yakin bahwa Allah itu benar-benar bisa membantu, menolong kita dalam menyelesaikan hutang atau dalam menyelesaikan masalah kita. Karena yang terjadi ini kan sekarang ini ya, banyak teman-teman yang WA ke saya itu tentang gini, di lisan dia yakin, awalnya dia yakin, tiba-tiba dia dihadapkan dengan satu persoalan yang kadang-kadang dia bingung untuk menyelesaikannya, akhirnya keyakinan itu pudar, hilang. Sering tuh teman-teman bertanya, Pak Ustadz insya Allah tolong doain ya, saya yakin Allah pasti menolong, saya semuanya saya serahkan ke Allah dan saya yakin cuma Allah yang bisa menolong diri saya untuk menyelesaikan hutang ini. Saya jawab itu, insya Allah, amin, semangat ya, harus yakin bahwa Allah itu bisa melakukan apapun yang dia mau. Ya tiba-tiba di tengah jalan atau beberapa hari kemudian dia WA lagi, Pak Ustadz gimana nih ya, sudah mentok, tolong saya dong Pak Ustadz, saya harus ngamalkan apa, saya harus melakukan apa, saya udah ditagi-tagi, dikejar terus, bahkan nih orangnya nggak mau pulang-pulang sampai menunggu uangnya ada baru pulang. Pokoknya segala macam pertanyaan tuh banyak ya. Sebenarnya gini teman-teman semuanya, saya sih maklum dan wajar sih menurut saya, karena kita ini manusia kan khawatir, kadang cemas, kadang takut ya. Bukan kadang-kadang kita nggak yakin, kadang-kadang kita berusaha untuk yakin itu, tapi namanya kita juga lagi proses belajar, jadi wajar-wajar aja. Tapi dalam hal ini, keyakinan itu bisa kita kuatkan dalam hati dan pikiran kita kalau ibadah kita itu benar-benar kita kuatkan juga. Keyakinan itu yang bisa menimbulkan tuh hanya Allah. Allah yang membuat hati dan pikiran kita yakin bahwa Dia pasti menolong, bahwa Allah pasti bisa menyelesaikan hutang-hutang kita, bahwa Allah bisa membantu kita menyelesaikan semua persoalan kita. Makanya yang terpenting dalam kita untuk menyelesaikan hutang itu adalah ya riyadhah, harus riyadhah. Nah teman-teman saat ini yang lagi susah, yang rezekinya sulit, kemudian hutangnya banyak, gak lunas-lunas, kemudian hidup itu merasa sial terus, rumah tangga itu gak karuan, pekerjaan sulit, kita dagang itu rasanya kok sulit kali laku. Kalau teman-teman saat ini merasa seperti itu dan mengalaminya saat ini, cara satu-satunya yang terbaiknya adalah Anda harus riyadhah, harus latihan. Latihan apa? Latihan ini mendekatkan diri sama Allah, yang tujuannya supaya Allah itu sayang sama kita, ridho sama kita. Nah, yang terjadi ini kan sekarang gini, teman-teman udah tahu hidupnya susah, rezekinya sulit, hutangnya banyak, tapi kadang-kadang nggak mau bergerak sungguh-sungguh untuk menjemput pertolongan Allah.
Semua kejadian yang kita alami di dunia ini itu karena izin dan ridhonya Allah. Semuanya karena kehendak Allah. Yang tujuannya itu supaya kita ini sadar, supaya kita ini kembali kepadanya, supaya kita ini taubat kepadanya. Hidup kita susah, banyak hutang, keluarga berantakan, kemudian usaha kita udah melakukan apapun rasanya kok nggak pernah terbuka. Itu bukan bisa jadi sih, itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita. Makanya selalu saya sampaikan, Anda minta ampun aja dulu sama Allah, banyakin istighfar. Ini yang sering terjadi teman-teman yang WA saya, Pak Ustadz saya sudah mentok, amalan apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz tolong saya, ini yang lagi galak banget, amalan apa supaya dia lulus, supaya dia nggak maki-maki. Pokoknya banyak yang bertanya ke saya itu. Sebenarnya fokusannya itu bukan pada amalan. Iya, bisa juga dengan amalan, tapi ketika Anda mengamalkan itu, tapi kalau Anda nggak yakin, ya bagaimana? Ya bahasa saya itu, ya sia-sia, bukan berarti nggak dapat pahala ya. Ya lewat begitu saja aman itu. Tapi kalau Anda benar-benar yakin sepenuhnya sama Allah, Anda serahkan sepenuhnya sama Allah, insya Allah masalah apapun yang ada di depan Anda, yang kita hadapi, itu insya Allah dibantu kok sama Allah. Makanya saya selalu katakan ya bahwa segalak-galak itu penagih hutang, kalau hati dan jiwa raga Anda itu juga kuat ke Allah, semuanya akan kalah. Semuanya akan kalah. Karena efek dari positifnya berpikir kita, yakinnya diri kita itu sama Allah, itu bisa mengalahkan segalanya teman-teman semuanya. Ya kalau Anda pun dimaki, dihina, tapi hati dan pikiran Anda kuat, insya Allah kuat Anda, dan insya Allah Anda terima. Jadi kalau teman-teman sudah ngamalin sholawat, sudah ngamalin istighfar, sudah tahajud, sudah banyak melakukan ibadah, bahkan bukan 1 hari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi kalau nggak ada Anda barengan dengan nggak ada ridho di sana, nggak ada ikhlas, nggak ada terima, nggak ada sabar, tuh sama aja teman-teman semuanya. Menurut saya itu, ya saya bilang sia-sia lah. Tapi ingat ya, bukan berarti nggak dapat pahala, tetap dapat pahala, tapi kurang powerful. Akhirnya Anda tuh beribadah, bersolawat itu fokusannya pada hasil. Jadi akhirnya secara nggak sadar itu Anda itu memaksa seolah itu semuanya itu harus dengan keinginan kita. Itu nggak bisa. Ya boleh sih, bahkan dianjurkan ya ketika kita beribadah itu mengamalkan apapun itu, sholawat, istighfar dan sebagainya, yang tujuannya itu supaya pertolongan Allah datang, supaya Allah menolong kita, supaya jalan keluar itu kita dapatkan. Tapi kalau fokusan Anda tuh selalu ke sana, solusi, nggak ketemu. Makin Anda memikirkan solusi, makin Anda memikirkan keajaiban, itu makin jauh. Solusi, keajaiban, pengabdian itu urusan Allah, jangan pikirkan. Yang penting lakukan saja. Kemudian kita yakini bahwa Allah itu pasti membantu, dan Allah bisa membantu kita, bisa menolong kita, bisa melunasin hutang kita dengan caranya. Cara Allah itu banyak sekali teman-teman semua. Jadi kalau kita melogikakan pikiran kita, memikirkan bagaimana ya nanti Allah menolong, bagaimana ya cara, nggak mampu kita. Karena cara Allah itu unik dan ajaib, yang kita itu tidak bisa menerkanya, nggak bisa mengira, mungkin dari sini, nggak bisa. Jadi sudah, lakukan saja, amalkan saja, dan Anda harus yakin, bismillah ya Allah, Engkau maha kuasa, Engkau maha bisa, insya Allah Engkau pasti membantu, Engkau pasti menolong. Bismillah ya Allah, nggak apa-apa ya Allah hari ini aku dimaki, nggak apa-apa ya Allah hari ini aku dihina, insya Allah ini sementara, aku pasti kuat. Makasih ya Allah, mudah-mudahan ini semua jadi jalan ampunan atas dosa yang kulakukan. Bismillah ya Allah. Sudah, Anda jalan lagi, amalkan lagi, lakukan lagi. Kalaupun Anda merasa down, rasanya malas karena mungkin dicaci maki, ditekan, apalagi diancam gitu ya, besok kalau harus ada, kalau nggak ada segala macam bla 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 gitu ya, ya wajar mental kita turun, kemudian kita tuh lemes lah, pokoknya down bener kan, ya wajar. Tapi apakah harus begitu terus Anda? Anda harus bangkit dong, harus semangat. Walaupun sebenarnya Anda sedang down, sedang kebingungan, sedang nggak takut ya, tapi Anda harus bangkit. Bismillah, harus bisa, insya Allah pasti bisa. Gak, aku harus bangkit, harus kuat, ada Allah, harus begitu. Diri kita ini harus kita semangatin. Bismillah, ada Allah, insya Allah bisa, pasti bisa, insya Allah, gak mungkin enggak. Bangkitkan terus jiwa raga itu. Walaupun rasanya berat kali untuk bergerak, misalnya berat kali untuk sholat, berat kali untuk tahajud, paksa. Kenapa? Karena di saat itu Allah sedang menguji kita. Dikasih tuh kita kesulitan, diancam kita oleh orang penagih, kemudian diteror kita. Allah ingin lihat tuh, ente yakin masih semangat enggak, masih percaya padaku atau enggak. Makanya Anda harus bangkit.
bangkit, bismillah, bismillah. Sudah, perkara nanti hasilnya bagaimana, biarkan, yang penting kita lakukan yang terbaik, berusaha sungguh-sungguh supaya pertolongan Allah itu datang. Insya Allah teman-teman semuanya, nggak mungkin Allah nggak bantu, pasti bantu, cuma harus sabar, jangan terburu-buru, ikutin saja alurnya, berdoa sebanyaknya, minta kepada Allah, terus memohon kepada Allah. Masalah hasilnya terserah Allah, yang penting kita sudah berusaha. Apapun yang terjadi dengan diri kita, ya sudahlah, bismillah ya Allah, semuanya karenamu, selesai. Jadi itu teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, saya bahkan di akhir video ini, bangun keyakinan itu dengan memperkuat ibadah, perbaiki ibadah. Insya Allah keyakinan itu akan kuat, insya Allah keyakinan itu akan muncul bahwa Allah itu bisa menolong kita, Allah itu bisa melakukan apapun yang Dia mau. Jadi jangan putus asa, jangan nyerah, terus lakukan yang terbaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.